So, di video kali ini aku sebenarnya pengen sharing juga based on my experience selama kurang lebih 13 tahun jadi generasi sandwich dan di masa-masa itu. Kalau tiap bulan gajian aku tuh pasti stres mikirin gimana ngebagi gaji bulanan itu untuk bayar tagihan, untuk bayar cicilan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. So honestly di masa-masa itu aku kayak lebih banyak berkorban ya. Kayaknya banyak nggak senengnya karena di masa-masa itu aku harus betul-betul menahan keinginan untuk beli barang padahal aku pengen banget beli barang itu, tapi karena memang di saat itu aku harus benar belajar bener-bener untuk hemat. So ya aku harus berkorban banyak. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, hidup frugal itu harusnya nggak membosankan, harusnya nggak sebegitu menderitanya. Tapi kita sebenarnya bisa hidup happy as long as kita tahu tipsnya, tahu bagaimana mengambil keputusan untuk memilih yang tepat, ya, memiliki keputusan yang cerdas. Intinya kita bisa tetap save money but we still get rewarding. Satu hal yang menjadi basicnya dulu nih, kalian harus tahu dulu makna dari frugal living itu sendiri. Kan banyak orang yang berpikir ya kalau frugal living itu hidup cuman hemat aja gitu, hidup pelit. But for me, frugal living itu adalah gaya hidup yang dimana kita dituntut untuk membuat keputusan yang cerdas seperti yang aku bilang di awal ya, dan memilih pilihan yang tepat. Contoh nih, kalau kalian punya financial goals 2 tahun lagi, misalnya pengen punya mobil, atau 5 tahun lagi pengen punya rumah, atau 7 tahun lagi pengen punya tabungan untuk anak biar bisa kuliah. Pastinya kan kalian udah mulai mikirin ya, gimana sih caranya, gimana sih cara ngelola keuangan supaya goalsnya itu tercapai. Tapi ingat, bukan hanya sekedar berhemat aja guys. Kenapa? Kita juga harus mikirin gimana caranya untuk nambah income. Nah, kebalikannya tuh banyak orang yang berpikir kalau hidup frugal, contoh tadi balik ya, kamu pengen 2 tahun lagi, pengen punya mobil. Mikirin 2 tahun, gue harus menderita, 2 tahun ini gue harus hemat, 2 tahun ini gue harus nggak boleh beli apa-apa. Kayak kelihatan frugal living itu kayak menderita banget gitu ya. Padahal sebenarnya ya frugal living itu berbicara tentang bagaimana mendapatkan kenyamanan finansial di masa mendatang. Jadi bukan soal 2 tahun menabungnya atau 2 tahun menghemat betul-betul untuk bisa beli mobil. Tapi kita fokusnya ke rewardnya. Rewardnya apa? Yaitu tadi financial goalsnya. Supaya kita bisa punya mobil. Justru from my point of view ya, ketika kita bisa mencapai financial goals kita itu, kita adalah orang yang bisa mengontrol kehidupan kita ya dengan mengontrol keuangan kita, ya kan? Betul nggak sih? Cara berhemat yang sering aku mention di beberapa video aku adalah lebih baik memilih masak di rumah, buat meal plan mingguan atau bulanan, masak di rumah ketimbang beli makan di luar. Karena memang kita nggak bisa pungkiri, biaya pengeluaran yang paling banyak itu, yang berkontribusi banyak dalam pengeluaran kita itu adalah biaya untuk makan. Nah, karena aku lebih prefer untuk masak di rumah, aku sering konsumsi nasi ya pastinya, dan sering gunakan rice cooker. Nah, sebagai keputusan yang cerdas dan memilih produk yang tepat, aku itu memilih produk rice cooker Miku. Kenapa aku pilih rice cooker produk Miku ini? Karena aku ngelihat dan aku paham betul nih nilai dan kualitas produk Miku ini. Apalagi rice cooker Miku ini tuh ada mode low sugar, low karbonya. Jadi ketika aku memasak nasi, nasi yang kumakan itu bisa berkurang karbonya, sugarnya itu sampai 50%. So, as you know, sugar itu evil kan. Jadi kalau ngomongin makanan yang sehat, apalagi aku konsumsi nasi tiap hari, so ini betul-betul healthy banget buat aku.
Dulu ketika pakai rice cooker brand yang lama, itu satu hari kalau misalnya hari ini aku udah masak nasi, panaskan, esok harinya itu pasti tekstur nasinya itu pasti udah beda, terasa lebih keras. Dan sometimes ya bisa berbau. Informasi buat kalian, ini bukan karena aku di endorse, truly, ini based on true story ya. Ketika aku udah pakai rice cooker Miko ini, aku masak nasi hari ini dan aku bisa panasin hampir 2 hari. Itu teksturnya masih oke banget. Teksturnya tuh masih pulen, masih awet. Even kalau udah lebih dari 2 kali 24 jam. So, it's really amazing banget. Oke, siapa di sini yang aku nggak tahu ya. Kalau aku dulu waktu pakai rice cooker lama itu satu hari pasti masak 1 kali. Jadi misalnya kalau aku masak pagi nih, setelah itu kan dipanasin sampai malam ya. Jadi itu yang aku makan nasinya dari pagi sampai malam. Nah kalau besok aku teruskan, itu biasanya pasti udah nasinya udah nggak enak sih untuk dimakan. Nah kalau pakai rice cooker Miku ini, aku itu bisa masak nasi itu 2 hari sekali. Jadi kalau misalnya aku masak hari ini, itu lusa aku baru masak nasi yang baru lagi. So itu membuat biaya listrik aku lebih hemat. Ya, as for your information, sekali kita masak nasi pakai rice cooker itu akan memakai sekitar ya kurang lebih 500 watt lah ya. And then setelah itu ketika memanaskan akan menggunakan listrik 100 watt aja. Nah, ketika aku udah pakai rice cooker Miku ini, otomatis kan biaya listrik aku gunakan itu ya lebih sedikit. Dan setelah aku udah hitung-hitung, setelah udah berapa bulan pakai rice cooker Miku ini, biaya listrik aku itu bisa berkurang sampai 20%. Bayangkan, menghemat banget sih kalau menurut aku. And the one I love most itu rice cooker Miku ini bentukannya itu udah estetik banget. Udah gitu bentukannya juga ada digital mode ya. Jadi kita bisa atur nih masaknya kapan, kita mau makan kapan, setting masaknya jam berapa. So it's really helpful. Satu hal lagi yang pasti kalau rice cooker Miku ini tuh udah ada SNI-nya. So langsung aja cekin produknya di Instagram official mereka di @miku.id_official atau langsung cekin di toko Shopee Mall mereka di miku.id. Tulisannya MECOO, miku.id. Jangan khawatir karena aku akan cantumkan semua media sosial mereka dan juga toko mereka di deskripsi di video ini. So, check it out. Yang kedua yang paling krusial itu adalah pola pikir. Bagaimana cara kita memahami tentang uang, bagaimana kita mengelola uang. Ya, kalau kita salah memahami uang, pengertian uang dalam hidup kita, makna uang dalam hidup kita, ya kita akan ngerasa uang itu nggak bakalan pernah cukup. Satu hal mindset yang harus kita tanamkan ya, kalau kita jangan pernah berpikir kita bekerja untuk uang. Namun biarkan kita berpikir uang itu yang bekerja untuk kita. Ingat, uang itu hanya alat. Aduh, kayaknya Kak Ata ngomongin uang itu terlalu klise deh. Kalau yang kayak gitu-gituan. Tapi balik lagi, mindset itu penting banget. Karena ketika kita memahami the essential of money, itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengelola uang kita. Kayak aku ya, aku sudah hidup minimalis itu udah 5 tahunan lebih. So, ketika aku mengadop gaya hidup ini, gaya hidup minimalis, itu secara nggak langsung akan mempengaruhi aku secara pribadi bagaimana aku mengatur keuangan aku. Ketika aku belajar untuk tidak terikat, untuk tidak bergantung kepada barang-barang, itu sangat berpengaruh kepada barang-barang yang aku punya dan barang-barang yang akan aku beli. Contoh misal, kalau aku udah punya 2 sepatu kets, untuk apalagi aku belinya? Kalau aku punya 1 jaket yang bisa aku pakai in any occasion, ya buat apalagi beli yang kedua? Nah, ketika aku udah punya pola pikir untuk ternyata barang-barang yang gak banyak ya, meminimaliskan barang itu sangat berpengaruh kepada bagaimana aku hidup berhemat.
Kan banyak ya kita berpikir, ketika kita hidup frugal, itu pasti berbicara mengenai mengurangi, mengurangi, dan mengurangi. Padahal sebenarnya ketika kita frugal living, berbicara mengenai menambah adding value. Kenapa aku bilang begitu? Iya, memang kalau secara praktis sebenarnya mengurangi, tapi sebenarnya ada adding value di sana. Contohnya analoginya seperti ini ya. Ketika kita mengurangi budget untuk makan di luar, sebenarnya kita lagi adding value untuk kita bisa hidup sehat. Karena ketika kita memilih makanan kita, memilih bahan-bahan makanan kita, pastinya kita memilih bahan makanan yang berkualitas kan. Dan ketika kita mengkonsumsi makanan yang berkualitas itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Atau contoh yang lain lagi nih, misalnya kita lagi mengurangi budget untuk beli pakaian. Karena kita lagi planning nih mau jalan-jalan ke Yogyakarta misalnya. Sebenarnya secara nggak langsung kita adding value nantinya ketika kita memiliki experience atau pengalaman waktu kita jalan-jalan ke Jogja. So, mungkin secara praktis kita mengurangi budget untuk beli baju. Tapi adding value-nya adalah kita akan mendapat pengalaman ketika kita jalan-jalan ke Yogyakarta. Gitu ya. 2 kali jadi ngomongnya. Ya kira-kira kayak gitulah biar kalian bisa ngerti. So, fokusnya itu jangan hanya tentang mengurangi, tapi fokusnya itu tentang adding value-nya ketika kita hidup frugal. Frugal living juga berkaitan dengan bagaimana cara kita berbelanja. Belanja itu pasti ya nggak jauh-jauh deh dari budgeting ya. That's why lah berapa pengeluaran kalian, berapa penghasilan kalian setiap bulannya. Karena kalau kalian nggak tahu ini, kalian nggak bakal bisa budgeting. Kalian harus tahu even yang terkecil. Even misalnya kalian harus mengeluarkan parkir satu hari itu berapa. Nah, hal-hal kayak gitu harus tahu bener, harus detail. Tapi kok masa sampai sedetail itu sih ya memang harus begitu. Karena jangan-jangan ya kalau misalnya kalian nggak sedetail itu, jangan-jangan pengeluaran kalian itu sebenarnya ya memang lebih besar dari pendapatan kalian tiap bulan. Seperti yang aku sebut tadi, masa sih Kak budgeting harus begitu detail? Ya, memang hal yang, kalau menurut aku sih kayak hal yang simple aja ya, kayak mencatat parkir tiap hari gitu ya, biaya parkir tiap hari. Simple, tapi ya kenyataan pahitnya banyak dari kita yang susah banget ngelakuinnya. Nah, jangan-jangan nih, yang nonton video ini atau subscriber aku ini banyak nih yang belum pernah buat budgeting karena alasannya aduh males, aduh gak sempet, aduh beribet. Nah buat kalian-kalian nih yang orang-orang yang udah aku sebutin tadi, coba komen di bawah kira-kira apa sih struggle kalian ketika kalian gak bisa buat budgeting tiap bulannya. Yuk komen di bawah, struggle-nya apa aja di bawah, mudah-mudahan nanti aku bisa bantu jawab. Oke, next yang selanjutnya mengenai membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Yang namanya kebutuhan pasti sudah tahu lah ya. Segala hal yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup. Contohnya apa? Contohnya kayak makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan apa aja? Tas branded, ya, terus apalagi makan di restoran mewah, terus pakaian-pakaian yang update, yang kekinian, dan banyak lagi. Nah, mostly orang yang belum aware akan finansial itu biasanya pasti memprioritaskan yang namanya keinginan di atas kebutuhan. Kenapa? Ngaku aja deh. Kalau kalian gajian, hal yang pertama kalian lakukan itu apa sih? Pasti ke mall dulu kan, cari-cari baju dulu kan, atau scroll-scroll toko online, kira-kira apa yang lagi diskon banyak. Wah, itu ngaku aja deh. Pasti kebanyakan dari kita kayak gitu. Nah, harusnya yang paling tepat itu ketika udah gajian, langsung beli, cepet-cepet deh beli beras, bayar semua tagihan, cicilan, kreditan. Jangan lupa juga kayak beli kebutuhan-kebutuhan pokok lah ya selain beras tadi misalnya apa? Misalnya minyak kah,
kopi kah, kalau kalian suka minum kopi, gula kah, sampo kah. Nah itu dulu yang harus dibeli, bukannya malah langsung ke mall. Ketika semua kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi, jangan lupa 10-20% itu harus ditabung. Setelah itu, udah ada sisanya, baru kalian boleh deh beli apa yang kamu inginkan. Ketika memang nggak cukup, ya itu kenyataan pahitnya. Jadi kan nggak bisa beli apa-apa. That's why lah di awal kalian butuh yang namanya budgeting. Dan yang menjadi prioritas adalah sebenarnya gimana kita memprioritaskan kebutuhan kita dulu nih, baru keinginan kita. Frugal living juga berbicara itu konsepnya bukan soal mahal, tetapi nilai. Nah, banyak kan yang berpikir kalau orang yang frugal living itu biasanya ya udah deh pokoknya beli barang yang penting murah. Ya tapi bukan kayak gitu juga deh Ferguso. Contoh, kalau misalnya kalian butuh vacuum cleaner ya, lebih baik beli vacuum cleaner yang punya kualitas produk yang mahal, even itu second, daripada beli vacuum cleaner yang baru tapi murah. Dan mungkin kedepannya cuma bisa dipakai untuk beberapa saat aja. Terus kalau misalnya nih pengen beli baju, ya daripada beli baju yang pakaian fast fashion, mending beli thrift nggak sih dengan kualitas yang lumayan bagus dan nyaman dipakai. And then kalau misalnya pengen gitu piknik holiday bersama keluarga, sampai nunggu atau ngumpulin uang ditabung-tabung sampai beberapa tahun supaya bisa jalan-jalan bersama keluarga ke luar negeri, kenapa enggak ya spending kualitas sama keluarga, holiday dengan keluarga, ya cukup dengan piknik misalnya ke pantai dekat rumah. Kalau menurut aku sih is okay, karena kan maknanya kan quality time-nya, bukan kemana tempat kita holiday gitu ya. Nah, perbandingan-perbandingan seperti itu yang memaknai bagaimana cara kita menilai suatu barang, suatu produk yang akan kita pakai, bukan hanya berdasarkan mahal atau murahnya, tetapi nilai yang ada di dalamnya. Terus yang keenam, sebagai orang yang hidup frugal living, supaya kita nggak sengsara-sengsara amat, bangun support system kita. Karena gini, sadar atau tidak sadar ya, kalau kita mau hidup, kita mau bangun gaya hidup frugal living, tapi kalau misalnya kita masih berteman dengan orang-orang yang hedon, terus dikit-dikit ngajak kita makan di tempat-tempat yang viral, makan di tempat-tempat yang lumayan mahal, ya belum lagi punya teman yang dikit-dikit ngajak ke mall, oh di sana ada lagi diskon, yang selalu men-trigger kita untuk mempunyai habit impulse buying. Itu pasti sangat berpengaruh dengan konsistensi kita supaya kita bisa hidup frugal. Karena menurut pengalaman aku ya, ketika kita masih bergaul dengan orang-orang yang aku sebutin tadi, boro-boro nih mengencourage mereka supaya mereka bisa hidup seperti kita, yang ada nanti kita dikata-katain ya, Nih orang kok pelit banget sih, nih orang kok perhitungan banget sih. Ya alhasil kan kita jadi nggak nyaman. Memulai membangun support system yang bisa mendukung kamu supaya bisa konsisten dalam hidup berhemat itu sangat penting. Karena circle itu sangat mempengaruhi. Juga influencer siapa yang kamu follow, ya. Terus kamu juga baca artikel apa, kamu tonton apa, itu pasti sangat mempengaruhi bagaimana kita tetap konsisten dalam frugal living, dan juga hal-hal itu yang bisa memotivasi kamu atau sebaliknya unmotivate kamu biar bisa konsisten di dalam hidup frugal. Terakhir, supaya kita hidup frugal tapi kita ngerasa nggak cemas, supaya kita juga nggak ngerasa menderita gitu dan nggak boring, pastikan kamu harus punya tujuan. Karena kalau misalnya kamu udah punya tujuan yang jelas ya, kamu punya tujuan, misalnya 5 tahun lagi pengen punya rumah, at least DP deh misalnya. Ya dengan cara kayak gitu, kamu pasti bisa memprioritaskan
pengeluaran kamu bagaimana, cara mengatur uang kamu bagaimana, kamu juga lebih bijak membelanjakan uang kamu, even dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu powerful banget. Kalau belajar dari pengalaman aku dulu ya, dulu waktu aku mulai hidup minimalis dan hidup frugal, as you know kan aku punya pengalaman pahit dengan kartu kredit ya, dengan utang yang banyak waktu itu, punya utang di 4 kartu kredit. Nah, waktu aku udah mulai buat tujuan finansial aku, nah aku konsisten nih untuk bagaimana cara aku untuk bisa melunasi keempat kartu kredit ini. Dan selama setahun aku kerja, aku ngumpulin duit. Pokoknya fokus aku setahun ini aku pengen ngelunasin keempat kartu kredit itu, dan ya alhasil selama setahun thanks God aku bisa melunasinya. Karena ya aku udah punya tujuan nih, aku buat tujuan finansial aku. Setelah itu, aku punya tujuan finansial yang lain. Setelah udah setahun kemarin, aku melunasi utang kartu kredit, and then aku 2 tahun, 2,5 tahun sih, aku ngumpulin duit untuk DP rumah. Wah, 2 tahun lebih, tepatnya 2 tahun 3 bulan ya waktu itu. Sebenarnya targetnya tuh 2 tahun, tapi miss 3 bulan, but it's okay. Ya waktu nabung itu juga ya penuh struggle banget. Setelah udah bisa DP rumah, 1,5 tahun aku ngumpulin uang untuk bisa beli mobil second cash. Dan after itu, dan ini planning aku ya, dan udah berjalan berapa tahun ya? Mungkin 4 tahun ya, 4 tahun udah berjalan. Nah, planning aku itu mungkin 5 sampai 6 tahun aku pengen mengumpulkan 500 juta pertamaku. Nah, belajar dari pengalaman yang udah aku jalani sebelumnya. Nah, belajar dari situ, kalau kita pengen hidup frugal tanpa adanya kerikil-kerikil tajam, ya kamu harus punya financial goals dan konsisten dalam tujuan finansial kamu itu. Karena kalau kalian hidup hemat tapi nggak punya tujuan, itu kayak apa ya? Kayak jalan tapi nggak ada tujuan yang jelas. Yang paling penting, kalau hidup frugal, pastikan tujuan yang jelas dulu, yang seperti aku udah sebutin di awal ya. Kalian pengen tujuannya apa sih? Setahun ini, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan after itu udah cepet deh planningin, dan yang paling penting itu adalah mulai start. Karena kalau kalian udah tahu tujuannya, kalian udah tahu goalsnya, wah pasti kalian hidup frugal tuh excited banget, nggak bosan kok, nggak boring kok. So frugal living itu bukan hidup pelit, tapi tepatnya frugal living itu hidup cermat, cerdas memilih keputusan yang tepat. So jangan berpikir kalau hidup frugal itu kita nggak bisa dapat reward dalam hidup. So it exactly totally wrong. Kamu bisa kok menikmati frugal living tanpa meninggalkan kualitas hidup yang kamu inginkan. Still get rewarding. So mudah-mudahan tips ini membantu kamu buat especially kamu yang baru mulai hidup minimalis, mulai hidup frugal, karena frugal living itu nggak segitu menderitanya kok ya. You can still dapat rewarding, you can still live dengan kualitas hidup yang kamu inginkan. So that's it video kali ini. I hope you like this video and see you in the next my video, of course. Bye bye.